Ya, maaf ini sedikit mengulang terkait dengan penerapan Tuhan kritik terhadap pemerintah itu dan kan ada irisan terkait dengan penghinaan terhadap lembaga pemerintahan. Sebenarnya kalau dari tafsiran pemerintah itu seperti apa kritik dan Ya, penghinaan itu? sebenarnya itu kan nanti akan berkembang jurisprudensi dari putusan pengadilan. Kalau kita mengacu kepada KUHP yang lama kan sebenarnya jelas betul apa yang dimaksud dengan kritik dan apa yang dimaksud dengan penghinaan, dan saya kira nggak akan jauh dari itu. Jadi kalau kritik ya menyampaikan satu analisis tentang sesuatu, menunjukkan di mana salahnya, mana jalan keluarnya, ya seperti itu lah. Tapi kalau menghina kan, ya tahu sendiri ya, menghina kan menggunakan kata-kata yang merendahkan orang lain. Saya kira nanti akan berkembang melalui jurisprudensi. Hubungannya antara rakyat dengan penguasa atau pemerintah itu bisa nggak dianggap Biasa aja sebagai sebenarnya. sebuah Kalau mau penghinaan? menyampaikan kritik, saran dan segala macam, silahkan aja ya. Tapi tidak menghinakan, itu kan merendahkan seseorang atau satu lembaga ya, dengan kata-kata yang tidak dapat diterima oleh masyarakat sebagai bertentangan dengan kaidah-kaidah kesopanan dan kepatutan seperti itu. Tapi kan sebenarnya ini tidak dia menjadi delik aduan, dan delik aduan itu yang mengadukan adalah yang bersangkutan. Jadi kalau dihina si A, ya si A itu sendiri yang harus melaporkan, tidak bisa pengikutnya atau pendukungnya atau stafnya udah nggak bisa lagi. Jadi kalau misalnya satu lembaga dihina, lembaga itu yang harus mengadukan. Bayangkan kalau DPR dihina misalnya, kan mesti sidang paripurna dulu. Untuk bertindak sebagai lembaga kan nggak bisa kan. Apakah pimpinan misalnya, itu tergantung juga mekanisme tatip masing-masing nanti setelah KUHP dan KUHP baru ini berlaku. Tapi sih saya pikir jauh lebih baik lah dengan pengaturan-pengaturan yang lalu. Ya. Karena MK kan sudah menggariskan adanya pemilu pusat dengan daerah. Saya belum bisa jawab detail mengenai soal itu. Apakah ngarahnya ke kodifikasi atau dipisah tetap? Arahan Mahkamah Konstitusi kan seperti itu. Jadi ada pemilihan pusat, pemilihan di daerah. Dan mau tidak mau kan pemerintah dan DPR harus menyiapkan rancangan undang-undang yang memfasilitasi pemilu seperti itu. Artinya kan pilkada udah nggak ada lagi istilahnya pilkada sendiri, tapi pemilu daerah yang bersamaan juga dengan pemilu legislatif di daerah. Saya sampai hari ini masih belum dapat bayangan detail tentang masalah ini.